Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Kisah seorang pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam Islam. Pemuda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi saya mempunyai syarat ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai pemuda, apa syaratnya?" Pemuda itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini adalah seorang pezina, pelaku daripada orang berzina. Saya sering berganti perempuan ya Rasulullah, dan saya pingin masuk Islam ya Rasulullah. Cuman saya minta satu syarat ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Mendengar daripada perkataan seorang pemuda itu, sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekelilingnya ini marah, sangat kesal, ingin menghajar daripada pemuda itu. Namun Nabi Muhammad SAW menenangkan para sahabat-sahabatnya dan mengisyaratkan untuk tetap diam. Subhanallah. Selanjutnya Nabi mengatakan, "Tolong dekatkan anak muda itu kepadaku." Kemudian pemuda itu pun mendekat kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan, "Duduk sini nak." Pemuda itu pun duduk, dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apakah kamu suka, apakah kamu rela jika perbuatan zina itu dilakukan terhadap ibumu?" Maka pemuda itu mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak akan rela jika ibu saya dizinai." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai pemuda, orang-orang pun tidak akan rela bila hal itu terjadi kepada ibunya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi ke pemuda itu, "Wahai pemuda, apakah kamu suka bila zina dilakukan kepada anak perempuanmu?" Maka pemuda itu mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah aku tidak rela ya Rasulullah. Semoga diriku menjadikan tebusannya." Subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan, orang-orang pun tidak akan rela bila hal itu terjadi kepada anak-anak perempuan mereka. Ketiga kalinya Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu rela bila zina itu dilakukan kepada saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "La, wallahi ja'alni Allahu fi dzak." "Tidak ya Rasulullah, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan." Subhanallah. Rasulullah pun mengatakan, orang lain pun tidak akan rela bila hal tersebut terjadi pada saudara perempuannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai pemuda, apakah kamu rela, apakah kamu mau bila istrimu dizinai orang?" Maka pemuda itu mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, saya tidak rela ya Rasulullah." Begitupun wahai pemuda, orang lain pun tidak akan rela jika istrinya dizinai oleh orang lain. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau ke dada pemuda itu.
Kemudian berdoa, Allahumma fir dambahu wa tahhir qalbuhu wa hasan farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah hatinya. Subhanallah, hidayah. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina. Di dalam riwayat yang lain disebutkan setelah itu tidak ada perbuatan yang lebih ia benci daripada zina. Allahu Akbar. Inilah akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, yang begitu agung. Selalu bersopan santun dalam berbicara, dalam menasihati secara halus, rendah hati, dan memperlakukan orang lain dengan cara yang kita sendiri suka jika diperlakukan demikian. Subhanallah, hidayah. Dan inilah harus kita contoh untuk diri kita sebagai dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita jumpa dengan manusia, jumpa dengan umat, bersopan santunlah dalam mengajak dan bersopan santunlah dalam menasehatinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kisah ini, apa yang kita dengarkan ini kesankan dalam hati kita. Niat amal lalu sampaikan. Insya Allah siap amal. Insya Allah.